Lalu bagaimana perkembangan terkini banjir di Demak, Jawa Tengah? Langsung saja kita terhubung dengan kontributor Metro TV di Demak, Budi Hutomo. Selamat pagi, Budi. Ya, selamat pagi. Ketika Iqbal bisa Anda informasikan untuk kondisi banjir di Demak, Jawa Tengah ini hingga hari ke-9 ini atau Jumat pagi ini kondisinya sudah mulai berangsur surut. Namun dampak banjir yang terjadi akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol pada tanggal 17 Maret kemarin, selain merendam ribuan rumah warga dan jalur pantura Demak, juga merendam beberapa fasilitas umum seperti puskesmas, tempat ibadah, sekolah, serta pasar. Dan seperti di lokasi saya melaporkan ini, untuk saat ini saya berada di salah satu pasar yang terdampak 2 kali akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan ini. Dan di sini memang kondisi banjir sudah mulai berangsur surut, dan untuk para pedagang sudah mulai membuka tokonya dan membersihkan sisa-sisa lumpur yang berada di dalam ruko-ruko mereka. Ya, Jessica. Budi, artinya kendaraan apa saja yang masih bisa melintas dan apa saja yang masih tidak bisa melintas di wilayah banjir? Ya, untuk saat ini yang kondisi banjir di sini masih terbilang cukup tinggi untuk di beberapa pemukiman, namun untuk di fasilitas umum ini seperti puskesmas, sekolah-sekolah dan tempat ibadah belum bisa melayani masyarakat dengan berobat karena kondisi saat ini di puskesmas sendiri masih terendam banjir yang begitu cukup dalam. Dan saat ini juga untuk di sekolah-sekolah juga masih banyak sekolah yang saat ini kondisinya juga terendam banjir. Dari data yang ada untuk fasilitas umum yang tersebar di Kabupaten Demak ini, ada sejumlah 119 sarana ibadah yang berada di 11 kecamatan ini terendam banjir. Dan untuk fasilitas pasar, ada 3 pasar besar yang berada di Kecamatan Karanganyar ini juga terendam banjir. Sementara itu untuk fasilitas kesehatan yang terdampak banjir akibat tanggul Sungai Jebol ini ada 15 fasilitas kesehatan berupa klinik dan puskesmas. Sementara untuk fasilitas sekolah sendiri ada sebanyak 117 sarana pendidikan yang saat ini melakukan pembelajaran secara daring karena kondisi sekolah saat ini masih terendam banjir antara 70 sampai 1 meter. Dan bisa saya laporkan untuk saat ini warga atau pedagang yang berada di Pasar Karanganyar masih membersihkan sisa-sisa lumpur yang berada di ruko-ruko mereka. Berikut petikan wawancara dari salah satu pedagang yang berada di Pasar Karanganyar. Oke, baik Budi, intinya pedagang mengeluhkan pendapatan mereka yang harus berkurang ya akibat banjir ya. Namun tadi Anda menyatakan layanan kesehatan artinya lumpuh total, tidak berfungsi karena banjir. Apakah keluhan seperti apa yang dialami oleh warga yang terdampak banjir, Budi? Ya, sampai saat ini karena untuk fasilitas kesehatan masih lumpuh total dan proses untuk kesehatan juga sekarang dipindahkan di lokasi-lokasi pengungsian. Dan saat ini warga yang terdampak banjir mulai mengeluhkan gatal-gatal serta diare. Karena kondisi banjir untuk sesi kedua ini kondisi airnya tidak sejernih pada waktu banjir pertama. Dan saat ini banjir yang kedua ini kondisi airnya keruh dan banyak lumpur. Sehingga banyak terutama anak-anak dan lansia saat ini mengalami masuk angin serta gatal-gatal. Ya, Iqbal. Iya Budi, tadi Anda menyampaikan kalau fasilitas kesehatan ini lumpuh dan saat ini warga sudah mulai mengeluhkan gatal-gatal, masuk angin dan juga lainnya. Namun bagaimana dengan warga ini? Kondisinya saat ini mereka pergi ke fasilitas kesehatan mana? Ya, untuk bisa saya laporkan untuk mereka warga yang saat ini berada di pengungsian adalah dari tim-tim kesehatan sekarang mendatangi warga-warga yang berada di pengungsian. Karena saat ini di posko-posko pengungsian disediakan fasilitas yang ada untuk pemeriksaan para pengungsi yang ada di Kabupaten Demak. Ya, Jessica. Baik, terima kasih Budi Hutomo, kontributor Metro TV di Demak, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.